Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengapresiasi PT Bintan Alumina yang memproduksi bauksit menjadi bahan setengah jadi berupa smelter grade alumina. Presiden menyatakan hal ini saat mengunjungi Kepulauan Riau kemarin. Selain menerima Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, Presiden Joko Widodo melakukan sejumlah kegiatan di Bintan, Kepulauan Riau. Antara lain mengunjungi PT Bintan Alumina yang berhasil memproduksi bauksit menjadi bahan setengah jadi berupa smelter grade alumina. Sekarang datang ke Bintan khusus melihat bagaimana pembangunan PT Bintan Alumina Indonesia, ya ini, dan saya kaget ternyata sudah segede ini. Padahal baru Pak Santoni tahun 2018, Pak. Cepat sekali. Ini yang kita kejar ya seperti ini. Kan kita hitung lagi, kapan kita akan stop ekspor raw material bauksit, bahan mentah bauksit, enggak, stop. Karena di Bintan sudah ada pabriknya, di Bintan sudah ada industrinya, supaya kita dapat nilai tambah. Presiden Joko Widodo juga menyempatkan diri menyerahkan bantuan langsung tunai dan bantuan sembako kepada sedikitnya 500 pedagang kecil. Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah atau PP terkait dengan pemisahan operasional bisnis atau split off. Di mana bulan Juni tahun 2023 bahwa sudah tidak boleh lagi ada ekspor mineral, salah satunya bauksit, tentunya ini akan memiliki konsekuensi-konsekuensi terhadap perekonomian di daerah. Berarti mau nggak mau salah satu konsekuensinya adalah smelter-smelter yang memang sudah direncanakan itu harus segera terrealisasi. Dan syukur alhamdulillah tadi hasil temuan kita di lapangan yang hampir kurang lebih 2 tahun yang lalu itu baru progresnya kurang lebih 12%. Sementara itu, Dirut PT Borneo Alumina Indonesia Leonard Manurung menyatakan optimis pengerjaan smelter grade alumina refinery bisa sesuai target. Komisi 7 DPR RI diharapkan bisa terus menjembatani PT BAI dengan kementerian terkait demi kelancaran pengerjaan smelter. Mendapatkan komitmen yang cukup baik dari konsorsium kita yaitu Calieko dengan PP, di mana mereka melakukan pekerjaan yang sangat-sangat masif. Coba dilihat, kita itu seumur-umur tidak pernah yang namanya perdagangan itu surplus. Selalu defisit, selalu minus. Coba dilihat di tahun 2022. Kita surplus 54 miliar US dollar. Itu kalau dirupiahkan 831 triliun rupiah. Menteri perdagangannya siapa coba? Menteri perdagangannya siapa? Jawab. Bapak Zulkifli Hasan. Ini nanti akan lebih gede lagi nih tahun ini mungkin. Saya nggak bisa memperkirakan, tetapi bahwa tahun 2022 surplus kita 54 miliar US dollar. Kita sekarang ini surplus terhadap Amerika. Barang kita yang ke Amerika sama barang mereka yang ke Indonesia itu lebih banyak barang kita yang ke Amerika. Surplusnya 16,6 miliar US dollar atau 253 triliun. Surplusnya 253 triliun. Pemirsa, bauksit menjadi perbincangan utama setelah Presiden resmi mengumumkan pelarangan ekspor biji bauksit per Juni 2023 dan fokus untuk hilirisasi dalam negeri. Namun ketika peralihan atau switching pelarangan dan fokusnya proses seluruhnya dalam negeri, maka kita akan berbicara mengenai persiapannya seperti apa dalam segala sisi termasuk kapasitasnya. Selengkapnya kita simak datanya berikut ini pemirsa. Kita akan langsung masuk data yang pertama. Tapi sebelum kita bicara soal hilirisasi, pemirsa, saya akan ajak Anda untuk mengenal biji bauksit dan juga manfaatnya terlebih dahulu. Jadi biji bauksit itu
itu merupakan batuan yang mengandung 3 mineral utama dan juga berkaitan dengan mineral silikat dan biasanya dijadikan bahan baku untuk nantinya outputnya adalah aluminium. Tapi juga bisa diolah untuk pemurnian air, kosmetika, farmasi, keramik, dan juga plastik filler. Bahkan bisa juga kita lihat bersama dikembangkan menjadi aluminium yang dapat digunakan untuk kendaraan listrik. Bauksit juga menjadi salah satu material untuk membuat pembangkit energi baru dan terbarukan. Dengan potensi inilah kita simak bersama membuat pemerintah menerapkan rencana pelarangan ekspor bauksit dan fokusnya mengenjot hilirisasi dalam negeri. Hal ini juga berangkat dari potensi penaikan pendapatan negara. Kita lihat yang paling atas di sini, dari 21 triliun potensinya bisa menjadi 62 triliun rupiah. Tentu ini akan meningkatkan pendapatan negara secara menyeluruh. Selanjutnya kita simak untuk data berikutnya. Yang juga menjadi pertanyaan bersama pemirsa adalah ketika seluruh proses penambangan, pengolahan, pemurnian, dan selanjutnya dilakukan, maka siapkah kemudian industri pengolahan dan kapasitasnya? Kita simak datanya pertama pemirsa, bahwa sebenarnya Indonesia itu sudah ada 4 unit kapasitas olahan aluminium di sini sudah ada untuk pengolahannya. Tapi juga satu sisi ada 8 fasilitas pemurnian bauksit yang dalam tahap pembangunan. Nah, kapasitasnya itu kalau kita bicara mengenai persiapannya, diprediksi 8 fasilitas tambahan ini akan bisa memuat ataupun mengakomodir 27,41 juta ton per tahunnya. Dengan kurang lebih rincian itu kapasitas produksi itu bisa mencapai 4,98 juta ton per tahunnya. Jadi memang Indonesia atau pemerintah sudah siap-siap di sini untuk menggenjot adanya produksi dalam negeri, pengolahannya juga, dan juga persiapan dari segi kapasitas. Karena tenggat waktunya juga tidak terlalu lama, artinya hanya 6 bulan sampai menuju Juni 2023. Nah, selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan jika cadangan bauksit Indonesia itu sangat besar. Bahkan besarannya itu bisa mencapai 3,2 miliar ton. Dan ini bisa memenuhi kapasitas sebesar 41,5 juta ton. Ini pun juga bisa memenuhi masa ketahanan antara 90 sampai dengan 100 tahun. Saya tulis di sini 2099. Selain itu juga fasilitas pemurnian bauksit yang dalam tahap pembangunan ini memiliki input sebesar ataupun kapasitas input sebesar 27,41 juta ton. Dengan kapasitas kurang lebih mendekati 5 juta ton atau detailnya 4,98 juta ton. Volume ekspor bauksit pada tahun 2017 sampai 2020 terus meningkat secara signifikan. Meski secara data 2021 itu sempat berkurang. Tapi dalam segi nilai kita terus mengalami peningkatan. Ekspor bauksit itu tercatat ada di 66,43 juta dolar. Peningkatan di sini permintaan secara global pun juga cukup meningkat sehingga value-nya bisa dikatakan semakin meningkat. Untuk Indonesia, untuk biji bauksit ini untuk bisa diolah lebih lanjut sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden dan juga program yang dicanangkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Ya, jadi cadangan bauksit Indonesia itu menempati peringkat ke-6 dunia. Itu setelah Guinea, Australia, Vietnam, Brasil, dan Jamaika. Kita mempunyai kurang lebih 3,2 miliar ton atau sekitar 10% cadangan dunia. Kemudian tadi sudah disebut bahwa produksi biji bauksit tahun 2021 itu sebesar 25,8 juta ton, ekspornya 23,2 juta ton dan dipakai dalam negeri untuk kebutuhan smelter dan fasilitas pemurnian, baik itu smelter grade alumina maupun chemical grade alumina hanya sebesar 2,6 juta ton. Nah, tentunya yang berikutnya kita melihat bahwa data dari Kementerian SDM sampai dengan Oktober 2022 sudah terdapat 4 fasilitas pemurnian bauksit dalam negeri yang telah selesai dibangun dengan total kapasitas input biji bauksit sebesar 10,5 juta ton. Rencana 2023 terdapat penambahan 8 fasilitas pemurnian bauksit dengan total kapasitas input kurang lebih 27 juta ton. Ya, jadi kalau kita lihat kebutuhan total nanti, kalau sekali lagi kalau semua rencana smelter yang sedang dibangun dengan sekarang ini kemajuannya antara 30 sampai 90%, itu kira-kira memerlukan 37,5 juta ton per tahun kalau semuanya berjalan. Jadi
apakah kebijakan kita sudah tepat? Itu kan pertanyaannya. Betul. Pada 2023. Nah, jawabannya akan menjadi iya apabila 8 fasilitas pemurnian ini siap di bulan Juni tahun depan. Tinggal 8 bulan lagi. Jadi tidak mungkin 100% ya kalau kita lihat. Jadi adalah tugas utama dari Kementerian SDM melalui Minerba, Ditjen Minerba, untuk melakukan pengawasan kemajuan smelter ini. Nah, jadi memang kesulitan-kesulitan ini terutama yang pertama yang kami identifikasi adalah kesulitan pendanaan. Kedua adalah kesulitan pembangkit, ya, penyediaan energi. Tentunya yang ketiga adalah soal perizinan yang akan mereka dapatkan supaya bisa lebih cepat. Nah, kalau ini semuanya saling bahu-membahu menyelesaikan persoalan ini, mudah-mudahan tidak 100%, tetapi barangkali sebagian dari mereka bisa menyelesaikan smelternya atau fasilitas pemurnian. Seperti kita ketahui, PT Inalum bekerja sama dengan PT Antam, melalui satu perusahaannya itu sedang juga mengalami satu kesulitan untuk bisa meneruskan ini, terutama dengan pihak EPC-nya. Saya pikir pada beberapa kesempatan yang lalu itu kami duduk dalam satu meja bersama-sama dari Kementerian SDM, dari pihak smelter atau fasilitas pemurnian, kemudian dari pihak PLN, dan kemudian dari pihak pemberi dana. Dan masalah ini kita sudah bicarakan. Memang dari sekian yang proses itu mungkin baru 1-2 yang berhasil, ya, yang berhasil bisa menyelesaikan persoalannya. Jadi memang tidak mudah, tetapi optimisme di dalam melakukan perubahan-perubahan ini, di dalam mensukseskan yang namanya proses nilai tambah atau hilirisasi ini harus tetap kita lakukan. Karena nanti bisa kita lihat nanti pengaruhnya bagaimana terhadap pendapatan negara, dan nanti pengaruhnya terhadap harta karun ini tidak akan bisa terjadi kalau misalnya proses pengelolaannya tidak dilakukan dengan benar.